yang semula kalau misalkan dikerjakan dengan benar itu sangat luar biasa. Misalkan MBG itu disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu, merujuk pada undang-undang fakir miskin misalkan, itu memang apa istilahnya, penambah gizi. Kalau anaknya orang kaya kan insya Allah gizinya jauh lebih bagus daripada MBG itu yang dinikmati sehari-hari. Makanya di sekolah-sekolah banyak numpuk makanan itu dibuang, kan begitu. Yang kedua, praktiknya. Kenapa saya sebut seperti itu? Saya sudah protes di Jawa Timur, bahkan kemarin saya sudah berbicara dengan beberapa teman-teman di nasional bahwa kita harus lakukan pencegahan di awal. Contoh sederhana, syarat operasinya MBG itu salah satunya adalah memiliki dapur, kemudian SLHS ya, SLHS, IPAL, alat dapur dan lain sebagainya. Tetapi yang saya temukan hampir terjadi di seluruh Jawa Timur yang saya lakukan investigasi selama sekian bulan, itu hampir terjadi masif, terstruktur dan masif. Contohnya SLHS-nya tidak ada. Syarat untuk dibuka itu salah satu yang paling poin penting itu SLHS. Kemudian IPAL. Nah, ternyata IPAL-nya sudah berjalan berbulan-bulan, kemudian belum ada, dan begitu kita laporkan, kita audiensikan dan sebagainya, dilakukan apa istilahnya, pengawasan turun dari pusat, disuspend. Artinya kan dari prosesnya saja sudah salah. Bagaimana kita berbicara kemudian tujuan ekonomi kerakyatan yang sering terhambat oleh korupsi itu bisa bermanfaat dengan baik? Tidak bisa. Maka oleh karena itu adik-adiklah yang kemudian yang juga harus banyak, kalau kami yang di luar mungkin sudah tidak banyak melakukan kajian, tetapi lebih banyak melakukan aksi-aksi, kemudian melakukan pelaporan-pelaporan. Dan alhamdulillah saya putra daerah Probolinggo yang sudah kenyang dengan intervensi. Makanya mohon maaf Dinda, tadi sedikit ada kisi-kisi ya. Saya dapat informasi hari ini ada yang melapor begini, mereka cari panggung lah, tidak, jangan khawatir lah. Saya sudah kenyang. Saya ini bukan hanya diancam dengan mau dibunuh, mau dipenjarakan, dipesan, bahkan sudah yang saya cerita tadi sempat pinggang saya terbakar. Wallahu a'lam, saya tidak menuduh si Aziz, tetapi itu ada rentetan kasus yang saya ungkap. Dan sampai hari ini alhamdulillah kita, saya di Lira bisa dicek pada teman-teman wartawan, teman-teman LSM, baik Lira ataupun di luar Lira, saya masih belum menerima spesial pun dari Lira. Dari masyarakat yang saya bantu, saya selalu mengeluarkan dari kantong pribadi, dan itu bagian dari syiar. Saya sampaikan saya mendapatkan rezeki yang lebih dari Allah, diberikan kemudahan dalam bekerja, kemudian saya cara bersyukur dengan melakukan edukasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan bisa dicek
track record saya 2021 saya bicarakan 22 pejabat di Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah hari ini yang menikmati bukan saya, birokrasi dan masyarakat Probolinggo, dan termasuk Anda Dewan. Kalau dulu Dewan, kalau hari ini kita apresiasi gitu adik-adik, karena saya lihat di Dewan Kabupaten Probolinggo hampir tiap bulan ada audiensi, hampir tiap minggu ya. Sebelumnya yang saya tahu, pertama kali saya demo kantor bupati pada saat itu, adik-adik aja belum ada demo. Dewan yang saya bilang, kenapa saya bilang pada saat itu bahwa seharusnya menjadi check and balance pemerintah, justru tidak terlaksana. Kenapa? Mau audiensi ditelepon, jika kau audiensi saya bongkar kau. Nah, susah. Maka ini harus dilawan. Makanya saya sangat bangga ketika dengar adik-adik PMI sini mengundang Adinda Tio, kemudian wah ini luar biasa, Probolinggo harus didorong gitu, karena ini kita baru berkembang gitu. Jadi itulah pentingnya. Kemudian hari ini melihat situasi nasional kita kan luar biasa, yang semula tujuannya untuk rakyat, semua berbicara untuk ini. Karena hari ini saya betul-betul sangat miris ketika berbicara tentang program yang satu itu lagi, proses dari pembangunannya yang mana saya lihat, dan saya turun dari Jawa Timur, Jawa Tengah, saya pernah ke Sleman juga, terus ke Jogja, kemudian saya turun Jawa Barat. Dari anggaran 1,6 itu prakteknya turun 1 miliar, dijalankan 900, digarap 600 sampai 700. Saya kemarin dalam dialog saya sambil berkaca-kaca saya sampaikan, gimana saya bertaruh, kawan-kawan saya ada yang ditembak, ada yang dibacok, melakukan pencegahan anti korupsi. Tetapi ketika melihat hari ini, situasi hari ini, kita bayangkan di mana akan ada rasa keadilan sosial ketika melihat satu oknum saja yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung sehari menerima dugaan gratifikasi di 1 miliar. Bagaimana kalau itu 1000 oknum? Habis negara kita. Lalu kemudian selain kalau kita tidak bergerak, kita tidak bersuara, siapa yang mau menjaga dan merawat bangsa? Tentu oleh karena itu adik-adik tetap harus bersemangat dan tetap harus mengkritisi. Mungkin saya lebih kepada tataran teknis, Dinda, karena memang saya sehari-hari di lapangan. Dari saya mungkin cukup demikian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,